Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Nissan Terra, SUV leather frame-nya Nissan yang pernah ikut serta meramaikan pasar SUV leather frame di Indonesia. Seperti apa mobilnya? Tonton terus video ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin di Gias 2022, Nissan meluncurkan generasi facelift-nya si Nissan Terra ini. Nah, tapi di sini saya mau mengulas sedikit tentang sejarahnya Nissan Terra. Nissan Terra ini pada mulanya keluar di Indonesia tahun 2018. Kemudian ketika di negara lain facelift di 2021, justru di Nissan malah stop penjualannya gitu ya. Padahal waktu itu sambutannya cukup baik di masyarakat Indonesia. Karena pada saat itu dengan mesin 2500 cc turbo diesel, tenaganya si Nissan Terra ini terbesar di kelasnya dengan daya 190 PS dan torsinya 450 Nm. Itu sangat besar sekali. Tapi pada zamannya pada tahun 2018 itu dibandingkan Fortuner dengan Pajero Sport. Nah, pada saat itu Nissan Terra cukup disambut baik oleh masyarakat Indonesia sampai terbentuklah komunitas TOC kalau saya tidak salah, Terra Owners Community. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Nah, ini yang saya coba di video kali ini Nissan Terra yang basic. Jadi tingkatannya itu ada IL, VE, kemudian VL kalau saya tidak salah. Yang VL itu ada 4x2 dan 4x4. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, kalau ini yang paling basic. Untuk peleknya dia masih menggunakan one tone, warnanya silver, berukuran 17 inci dan bannya 255 R17, profilnya 65. Kalau yang VL dan VE itu sudah menggunakan ring 18, jadi lebih besar dan two-tone warnanya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya lihat-lihat di platform jual beli mobil bekas seperti OLX, kemudian Karsam, harganya nih cukup menggiurkan teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ini kalau kita cari di situs jual beli yang cukup populer di Indonesia ya, Nissan Terra itu harganya masih di angka 300 sampai 400-an juta ya. Ya memang tergantung kondisi juga sih. Ada yang 413, ada yang 395, 340 nih. Coba kita lihat ya, ini gimana nih? Nah, ini sama persis yang basic nih dengan yang kita tes sekarang. Posisinya ada di kota Palembang, transmisi manual tuh, betul. Harga kreditnya 340, menarik. Nah, itu tadi di OLX. Jadi dibandingkan Fortuner, kemudian Pajero Sport di tahun yang sama di 2018-2019, harganya si Terra ini masih di bawahnya, jauh di bawahnya bahkan. Jadi menurut saya kalau kita beli secondnya yang sekarang, generasi yang sebelum facelift, nanti yang facelift juga baru tahun depan kabarnya yang akan dijual resmi di Indonesia lagi. Dan tenaganya cukup mumpuni gitu kan ya, apalagi kita dapatnya yang 4x4 gitu. Yuk kita lihat secara mendetail gitu ya. Lampunya si Nissan Terra ini sudah menggunakan LED projector untuk yang low beamnya, tapi untuk yang high beamnya dia masih menggunakan LED biasa, multi reflektor. Nah, ini untuk V-Motion grillnya yang memang identitasnya Nissan. Kalau dilihat dari sisi bagian depan, muka tampak depannya ini memang agak klasik gitu ya, tapi gagah banget sih menurut saya. Lekuk-lekukan kap mesinnya itu menggambarkan kayaknya berotot banget nih mobil. Nah, beralih ke sisi samping nih mobil. Nah, ini juga termasuk yang terbesar di kelasnya. Jadi secara dimensi juga gede banget nih mobil. Nah, bedanya dengan yang generasi tipe VL itu di sini ada kayak tompelnya gitu ya. Tempelan yang ya menurut saya nggak begitu manfaat sih. Gitu. Kita lihat di sisi bagian belakang. Nah, semua lampu belakangnya ini menggunakan halogen, berbeda dengan yang di depan sudah menggunakan LED projector untuk yang low beam, high beamnya menggunakan LED. Tapi kalau di bagian belakang ini semuanya halogen kecuali yang high mount stop lamp.
Di sini tertulis wow, L14RR liar, luar biasa nih. Keren. Nah, ini tampak belakangnya. Nah, ini juga yang basic, tidak ada spoilernya ya, roof spoilernya nggak ada. Nah, penasaran dalamnya seperti apa? Ayo kita masuk. Oke, saat ini kita sudah berada di dalam interiornya si Nissan Terra. Nah, model setirnya nih masih model X-Trail ya. Jadi Nissan tuh mirip-mirip setirnya dengan P32 generasi awal. Kalau yang P32 generasi akhir-akhir itu udah flat bottom juga, setirnya ini lebih kecil. Sama dengan Nissan Terra yang facelift. Nah, karena ini yang tipe basic, jadi si speedometernya itu masih monokrom gini ya. Informasinya juga terbatas, hanya ada RPM sebelah kiri, tengah-tengahnya ada indikator panas mesin, temperatur, kemudian yang sebelah kanan ada bensin, di bawahnya ada speedometer dan average penggunaan bahan bakar, ada trip A trip B gitu. Sebelah kanan speedometer deh, udah. Tapi kalau yang tipe VL itu lebih futuristik lah, lebih bagus gitu ya, warna-warninya juga oke. Display yang di tengah-tengahnya informatif banget, banyak info-info yang bisa ditampilkan di sana itu. Nah, untuk yang tipe basic itu tidak ada blind spot, kemudian lane departure warning ya, ini nggak ada. Kemudian untuk yang di kaca bagian tengah juga, kalau Nissan Terra kan ada IRVM Nissan menyebutnya, jadi Intelligent Rear View Mirror, ini juga nggak ada. Kemudian bedanya lagi nih si layar audionya cuman kayak gini aja, jadi nggak bentuk layar. Kalau yang Nissan Terra VL tuh bentuknya kan layar tuh 8 inci. Kalau ini mirip-mirip sama punya Grand Livina L10 nih. Ini model AC-nya, model puter ya, sama juga kayak Nissan Grand Livina. Di bawah ada tempat penyimpanan 2 tingkat. Ini untuk AC bagian belakang, jadi kalau misalkan posisi kita cuman sendirian ya di off kan aja, tapi kalau posisi kita bawa penumpang ini di on kan seperti ini, jadi belakangnya juga aktif. Ada satu power outlet di sini. Nah, ini dashboardnya si Nissan Terra, sama persis dengan Nissan Navara karena memang basicnya dari Navara. Nah, ini yang model manual 6 speed. Ini ada tombol yang menarik nih, ini juga dibawa ke Nissan Terra yang baru. Jadi kalau kita tekan yang ini, yang sebelah kanan itu jok tengahnya akan terlipat secara otomatis. Ini juga sama, tapi hanya ngelipat aja ya, bukan untuk membukanya juga. Rem tangan masih rem tangan otot, belum electric parking brake. Kalau yang baru sudah. Di sini ada tempat penyimpanan, oh ada power outlet juga. Nah, untuk yang tipe basic juga joknya ini masih bentuk fabric ya, belum kulit. Kalau yang VL, VE itu kulit warna coklat tua. Ini untuk di baris keduanya. Kita coba naik ke baris kedua. Oke, kita masuk ke baris kedua. Nah, di baris keduanya ini joknya sudah one touch tumble ya. Jadi kalau kita misalkan dari depan nggak mau mencetin ya, kita bisa buka gini gitu. Kita buka lagi. Nah, kita coba duduk di tengah. Wow, asik sih ini. Kita tutup dulu pintunya biar adem. Nah, ini posisi berkendara saya ya, tingginya 170 cm, kalau Mas Fitra 177 ya. Nah, ini cukup luas, ini bisa di slide maju mundur ya. Kalau ini yang paling maju, space nya tinggal sedikit nih, tapi kalau yang paling mundur masih nyaman. Nah, ini tunneling yang di tengahnya nih nggak terlalu tinggi loh. Biasanya kan kalau leather frame tinggi, ini mah enggak. Enak sih duduk di tengah, cuman karena yang di tengah ini ada armrest, jadi agak keras punggungnya gitu ya. Kita coba buka ya yang armrestnya. Ada 2 cup holder juga di sini. Nah, ini yang baris ketiganya.
Baris ketiga juga sebetulnya sih masih cukup nyaman untuk orang dewasa, tapi ya senyaman-nyamannya baris ketiga gitu kan ya. Kalau yang nggak biasa naik di belakang biasanya agak mual sih. Perlu kita coba deh kalau gitu. Nah ini saya duduk di baris ketiga. Ini di bawahnya juga sempit banget nih ruang kakinya. Ini yang paling mundur nih. Kalau di setel paling maju, nah kalau di setel paling maju nih lumayan longgar. Tapi ya ini pahanya udah ngangkang banget ini. Udah nggak ketopang dengan baik. Pasti kalau perjalanan jauh capek. Tapi enaknya ini bisa di recline sih untuk si senderannya ini melalui tali yang ada di samping sini. Jadi kalau misalkan mau ditegakin, kok nggak mau deh. Oh, macet. Nanti kita coba lagi. Agak macet. Oke, kita keluar lagi. Nah, kita coba lihat bagian bagasinya. Nissan Terra ini nih bagasinya. Tutup ini nggak ada. Setahu saya ini ada tutupnya nih, ada covernya lagi di sini. Tapi mungkin karena ini mobil tempur jadi diangkat. Nah, ini juga buat nyetel tadi itu bisa dari sini. Atau kalau ini buat narik ketika dia sudah dirobohkan. Cobain ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada tutupnya, dia agak datar nih. Udah. Ini kan ada bantal tadi jadi agak ngangkat. Gitu. Oke, let's go. Wow, di luar panas banget. Oke, kita sudah berada di dalam si Nissan Terra ini. Langsung aja kita jalan, kita coba rasakan impresi berkendaranya seperti apa nih mobil. Kalau dari luar sih suaranya tuh kasar banget ya. Apa memang karakter mesinnya seperti ini atau karena bahan bakarnya jangan-jangan pakai biosolar ini. Maklum ini mobil tempur ya. Thank you buat teman saya yang tidak mau disebutkan namanya yang sudah meminjamkan mobil ini ke saya. Nah, ini tadi sempat saya bilang bahwa ini Nissan Terra yang tipe terendah ya. Sambil jalan aja kita ya. Oke. Nah, ini tipe Nissan Terra yang paling rendah, yang bertransmisi manual 6 speed. Kalau yang Matic itu 7 speed. Nah, nggak tahu kenapa saya sukanya itu manual ya. Seperti yang mobil saya pakai selama ini, Nissan March itu juga manual. Istri saya punya Nissan March juga tapi Matic. Karena istri saya kasihan capek juga kalau pakai manual. Wow, tenaganya gila. Diesel itu kalau udah busnya masuk enak banget tarikannya sih. Ini dari 1800 itu udah kerasa banget ngejambak nih tarikannya, luar biasa. Kita coba muter-muter ya. Ya layaknya mobil leather frame pada umumnya, jadi kita rasa berkendaranya tuh tinggi gitu ya. Seperti naik di atas mobil bahkan. Jadi kalau ngelihat mobil-mobil yang pendek di sebelah kita tuh kayaknya pengen nginjek aja gitu. Sombong banget ya. Nah, kalau yang saya rasain, saya punya mertua itu kan Fortuner tahun 2015 yang generasi pre-facelift, yang VNT lah orang sebutnya itu. Itu kalau saya bandingkan ini mirip-mirip sih. Maksudnya tuh limbungnya itu ya. Ini mirip-mirip. Tapi lebih stiffan si Fortuner. Kalau ini rasanya lembut gitu, bantingan suspensinya nggak terlalu keras. Nggak tahu kalau yang sesudah facelift sih kabarnya kan ganti suspensi itu untuk yang Fortuner, jadi kabarnya lebih nyaman gitu daripada yang pre-facelift. Nah tapi kalau untuk harian sih sebetulnya enak yang Matic ya, apalagi orang-orang yang di daerah Jakarta. Coba tarik lagi nih.
Wow. Wow. Nyampe 100 tuh enak banget, cepet banget loh. Luar biasa nih mobil. Asik banget. Parah sih ini. Asik banget. Model setirnya juga sama kayak X-Trail yang generasi T32, tapi yang awal-awal masih yang bulat, belum yang flat bottom ya. AC masih manual, kalau untuk yang tipe ini masih puter-puteran. Kilometernya ini masih rendah banget sih, baru 30.000 kilometernya. Kita putar paling sini aja deh. Ini kalau 4x4-nya dibawa off-road ringan-ringan enak kayak gini. Tempat duduknya enak sih dia. Punggung tuh tertopang dengan baik. Kalau bawa mobil mertua tuh yang Fortuner agak flat kan dia, tempat duduknya tuh flat, jadi kadang kalau agak lama si punggung tuh kerasa agak capek gitu. Tapi kalau ini sih kayaknya enggak. Nanti kalau misalkan kita boleh bawa jarak jauh, nanti kita cobain. Effortless sih kalau pakai mobil diesel itu. RPM-nya 1500 saja udah enak buat nanjak gitu, apalagi ini kan manual juga, 6 speed lagi. Enak banget ini. $1.500 pakai gigi 4 itu udah 60. 1.500 1.400-an lah. Ini cuacanya nggak terlalu panas sih, agak redup memang hari ini. Tapi kalau di luar ya luar biasa. Oh ya, yang saya apresiasi banget nih mobil, peredaman kabinnya bagus banget sih nih. Kalau suara-suara luar ya tetap masuk sih, karena kan mobil diesel memang kasar gitu ya. Tapi saya nggak tahu, kayaknya sih ada yang abnormal sih nih di mesinnya, karena suaranya setahu saya si Tera tuh nggak sekasar ini. Jadi masih ada suara masuk dari mesin ya ke kabin gitu. Tapi kalau suara motor di luar gitu ya, atau mobil di luar itu nggak kedengeran. Terus kalau kita habis parkir di tempat yang panas gitu ya, terus kita masuk ke mobil, itu nggak terlalu panas kerasa di dalam mobil tuh. Walaupun memang mobilnya posisi mati gitu, tapi nggak sepanas mobil-mobil pada umumnya. Saya kalau pakai mobil saya sendiri tuh Nissan March, setelah parkir lama gitu ya di panas-panasan tempat yang terbuka, pas masuk tuh panasnya luar biasa. AC di fullin itu, dimentokin, itu masih nggak kerasa, lama banget tunggu dinginnya. Tapi kalau ini bentar aja langsung kerasa dinginnya itu. Jadi isolasi di atapnya ini, di atas ini, itu bagus banget sih si Nissan Tera ini. Nanti saya coba bandingin deh, yang mertua saya punya deh. Ini juga kena speed trap, ini enak banget gitu. Ya karena kilometer juga masih rendah sih, jarang dia pakai. Ini jatuh malah. Kalau speed trapnya agak tinggi, ini agak ngebuang nih. Kaki-kakinya kayaknya kurang bagus nih mobil. Tapi secara bantingannya dia enak banget. Nah, itu tadi teman-teman sekilas review tentang Nissan Tera, SUV leather frame-nya Nissan yang akan segera dijual kembali di Indonesia. Anda berminat,
silahkan cari di platform jual beli mobil second. Harganya cukup menggiurkan, apalagi kalau dapatnya yang 4x4, wah enak banget itu. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Share video ini ke semua rekan-rekan Anda di semua media sosial yang Anda miliki. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk Anda semua, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.